Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Geswaya Putri dari 11 IPS 1. Saya bakal jawab dari nomor 1 sampai nomor 4. Yang pertama, kebudayaan menurut Koncaraningrat, yaitu kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Yang menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Yang Nomor 4, yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Yang kedua, ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekeliling. Nomor 4, yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Yang kedua, ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Organisasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Yang keempat, ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Jadi, sistem peralatan dan hidup teknologi. Yang keempat, ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, ada sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang keenam, ada sistem religi. Sistem religi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Yang terakhir, kesenian. Secara sederhana, kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Nomor 2, manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang sangat erat terkait satu sama lain, di mana manusia memegang peranan yang unik dan dapat dipandang dari banyak segi. Sedangkan kebudayaan lebih dekat kepada karya seni, adat istiadat yang tumbuh dari suatu kumpulan masyarakat. Nomor 3, budaya daerah adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut. Kalau budaya nasional, gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runa Senja Abia. Saya di sini akan berkolaborasi dengan Najwa Geswanya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, berikan contoh identifikasi sebuah suku bangsa atau etnis berdasarkan 7 unsur budaya. Suku yang kami pilih adalah suku Madura. Suku Madura terletak di Pulau Madura dan juga pulau-pulau terdekat dari Pulau Madura, seperti Pulau Gili Raja, Pulau Raas, Pulau Kangean, dan juga Pulau Sapudi. Selain itu, ternyata suku Madura juga masyarakatnya banyak yang tinggal di Pulau Jawa Timur. Identifikasi yang pertama adalah identifikasi bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura. Lebih dari 14 juta orang di Pulau Madura dan Pulau Jawa Timur itu memakai. Nah, bahasa Madura ini tuh terdiri dari 5 dialek. Ada dialek Bangkalan, dialek Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan juga Kangean. Yang kedua, sistem pengetahuan. Di masyarakat suku Madura ini, pengetahuannya masih rendah karena masih banyak
masyarakat suku Madura ini yang memilih pendidikan pesantren. Jadi kebanyakan masyarakat suku Madura itu masih percaya atau lebih mengikuti kepada nasihat dan juga petuah yang diberikan oleh kiai atau ustadz, sehingga masyarakat suku Madura itu kurang percaya terhadap pemerintah yang sudah ada. Yang ketiga, sistem organisasi sosial. Sistem organisasi masyarakat Madura mengikuti aturan normatif yang mengikat berupa ketundukan, ketaatan, dan juga kepasrahan. Yang keempat, ada sistem peralatan atau teknologi. Nah, yang khas dari suku Madura itu ada 2 peralatan yang biasanya dipakai oleh masyarakat Madura itu sebagai sumber mata pencaharian juga, yaitu yang pertama ada celurit. Nah, celurit itu dipakai oleh sebagian besar masyarakat Madura, suku Madura. Nah, sebagian besar penduduknya juga bermata pencarian sebagai pembuat pandai besi seperti celurit dan arit ini. Nah, keahlian mereka ini tuh diwariskan dari leluhurnya secara turun-temurun. Nah, selain itu juga ada karapan sapi yang udah terkenal dan juga mendunia. Nah, karapan sapi ini tuh dipakai untuk bercocok tanam. Nah, suku Madura itu percaya kalau kita bercocok tanamnya pakai karapan sapi, maka hasil panen mereka tuh lebih melimpah dan juga lebih berkah. Selanjutnya yang nomor 5 ada sistem mata pencaharian. Nah, di Madura ini kurang lebih ada 8 sistem mata pencaharian yang dipakai oleh suku Madura. Di antaranya ada industri garam, ternak sapi, penanam tembakau, pandai besi, pertanian yang bersifat subsistem atau sebentar seperti ketela dan singkong. Ada juga yang menjual makanan khas seperti sate Madura, dan juga ya tentu aja masih ada sebagian penduduknya yang belum memiliki pekerjaan atau pengangguran. Selanjutnya yang nomor 6 adalah sistem religi. Sistem religi suku Madura mayoritasnya beragama Islam. Ya tadi sudah dibuktikan di sistem pengetahuan kalau masyarakat di sana itu banyak yang mengikuti pesantren daripada pendidikan formal lainnya. Selanjutnya yang terakhir nomor 7 adalah sistem kesenian. Nah, masyarakat suku Madura itu mempunyai keragaman dan juga kesenian yang sangat menarik dan juga sudah mendunia. Nah, saya di sini akan membahas beberapa. Nah, di antaranya ada alat musik rambang. Biasanya alat musik ini tuh dipakai untuk tarian-tarian daerah dan juga upacara adat. Terus ada alat musik macapat, hadroh, saronen, tari duplang. Nah, tari duplang ini tuh biasanya ada kalau mau menyambut tamu dari luar Madura atau juga jika ada acara kawinan. Nah, yang terakhir karapan sapi. Karapan sapi ini juga selain menjadi peralatan hidup dan juga teknologi, ini juga karapan sapi ini tuh merupakan kesenian. Karena karapan sapi ini tuh udah ada dari dulu. Nah, terus suku Madura tuh mewarisi kesenian karapan sapi ini tuh dari masa ke masa. Nah, jadi si karapan sapi juga termasuk ke dalam kebudayaan dan kesenian. Cukup sekian pembelajaran geografi dari saya dan juga berkolaborasi dengan Najwa. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.